negara berkembang itu bukan adalah tempat di mana orang miskin memiliki mobil. Nah, ini kan kalau dilihat ya. Kenapa? Karena angkutan publiknya tidak tersedia dengan baik ya. Nah, tapi di mana adalah orang kaya yang menggunakan public transport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sera di podcast Lampung Post Update. Pada hari ini kita akan mengangkat tema mengangkut masa depan Lampung bersama PT KAI Drive Regional 4 Tanjung Karang. Yang telah kita ketahui bahwa di tahun 2024 PT KAI Kereta Api Indonesia Drive 4 Tanjung Karang telah mencatat kinerja positif yang di dalam sektor pengangkutan barang, penyelamatan lalu lintas, dan perekonomian masyarakat Lampung. Baiklah, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita, yaitu Executive Vice President KAI Drive 4 Tanjung Karang, Bapak Ramdhani. Apa kabar Bapak? Apa kabar Mbak Sera? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Sebelum kita wawancara yang lebih lanjut ini Bapak, kita pengen tahu dulu nih mengenai profil Bapak Ramdhani sehingga sudah sampai di Tanjung Karang menjadi pimpinannya nih. Baik. Ya, saya Muhammad Ramdhani. Saya masuk kereta api tahun 96. Sudah lama ya Pak Sudah ya? lama, jadi berarti 28 tahun sudah melayani di kereta api, masuk di Bandung, dan beberapa kali mengalami penugasan ada di Daup 2 Bandung, Daup 1 Jakarta, Daup 3 Cirebon, Daup 4 Semarang, Daup Divre 4 Tanjung Karang, dan Divre 3 Palembang. Sebelum saya ke Tanjung Karang ini, saya dari Palembang sebagai Deputi Divisi Regional 3 Palembang. Jadi ini jelas ya Pak ya? Ya. Jadi pimpinan ini pertama kali? Ya, pertama kali. Oh, hebat sekali Bapak. Tapi gimana Pak, perasaan Bapak jadi pimpinan di Drive 4 Tanjung Karang ini? Ya, memang ini suatu hal yang luar biasa buat saya ya, karena ya pertama kali ya. Terus yang kedua juga saya mungkin banyak melihat ya, jadi pimpinan-pimpinan saya sebelumnya, kadifre saya sebelumnya, itu saya banyak belajar dari mereka. Dan saat ini saya berupaya untuk mengembangkan diri saya supaya tidak belajar lagi, tapi bagaimana kita bisa engage ya, bonding sama teman-teman manajer di Divre 4 ini. Ya. Ini sudah berapa lama Bapak di Bandar Lampung? Di Bandar Lampung sudah 3 bulan. Oh, sudah 3 bulan, lumayan lama ya Pak ya? Jadi ya. udah tahu jalan-jalan Lampung nih? Alhamdulillah sudah. Wisata-wisata juga udah ya Pak? Tapi menarik loh Pak, mengapa Bapak memilih sebagai pekerjaan di kereta api? Baik. Ya, memang dulu saya selesai SMA ingin sebagai teknik mesin sebetulnya. Dan nggak kepikir bekerja di kereta api. Cuma pada saat itu ada bukaan ikatan dinas dari kereta api, sehingga saya ikut seleksi. Alhamdulillah saya diterima, waktu itu dikuliahkan oleh kereta api di ITB. Saya waktu itu ngambil teknik sipil. Nah, sejak itu ya akhirnya saya berkarir di kereta api. Menarik. Jadi ya Pak? Ya sudah jadi wadah yang udah saya memang harus saya tekuni, saya ambil. Tapi Bapak menarik sekali loh. Tapi yang paling menarik sih pasti Bapak sudah berapa kali nih menaiki kereta api. Jangan-jangan setiap pulang naik kereta api nih? Nah, memang ini kebetulan karena saya rumah di Bandung, ya naik kereta api dari Gambir ke Bandung. Karena dari sini kita nggak ada pesawat yang langsung ke Bandung sehingga kita turun di Cengkareng, terus naik Damri ke Cengkareng, ke Gambir, nanti naik kereta ke Bandung. Bandung ya, benar. Iya. Kalau di Lampung sendiri Bapak, ini apa sih yang paling berpotensi untuk masalah kereta api Indonesia ini? Apakah kita berpotensinya di batubara, pengangkutan, apakah berpotensinya di penumpang? Baik. Ya, sebetulnya sebelumnya saya akan bicara terkait latar belakang di Divre 3 dan Divre 4 ya. Jadi Divre 4 ini memang dari zaman Belanda itu sudah memang diperuntukkan untuk angkutan barang. Ya. Jadi banyak angkutan-angkutan barang kita yang
dulunya ada, sekarang hanya tinggal batu bara. Jadi batu bara kita, khususnya di Sumatera bagian selatan ini memiliki kandungan yang cukup besar, sekitar 5,5 miliar juta, yang belum semuanya dioptimalkan untuk dikeluarkan. Nah, kereta api di sini berupaya membantu perusahaan-perusahaan nasional untuk mengangkut dari Sumatera Selatan ke Lampung, khususnya di sini ke Labuan Panjang. Termasuk kita di sini melayani paling besar adalah Bukit Asam. Oh, berarti di sini lebih mengangkat batu baranya ya Pak, ya mengangkat barang. Betul, karena memang latar belakang angkutan kereta api di Sumatera ini memang awalnya memang dari barang. Nah, tapi yang kedua, kita merupakan perusahaan pemerintah yang memiliki tugas juga terkait dengan public service, melayani masyarakat. Kita juga melayani angkutan penumpang yang kita menjalankan pertama KA ke arah Kertapati dari Tanjung Karang. Yang kedua, ada 2 perjalanan KA dari Tanjung Karang ke Batu Raja. Jadi kira-kira kita mengangkut satu harinya itu sekitar 2.800 sampai 3.100 penumpang ya Pak? Hampir setiap hari? Setiap hari. Wow, luar setiap biasa hari ya. Antara 2.800 sampai 3.100 penumpang. Berarti kalau seperti itu berarti di Drive 4 ini berarti ada 2 ya Pak ya. Pertama adalah pengangkut barang dan yang kedua adalah pelayanan publik ya. Tapi kira-kira nih Pak, dari Januari sampai September 2024 ini kinerja apa saja yang sudah dihasilkan oleh PT KAI Drive 4 Tanjung Karang ini Pak? Baik. Untuk penumpang ya sampai dengan September kemarin kita sudah mengangkut 797.000 penumpang atau sekitar ini kita punya target sebetulnya untuk 2024 ini kita bisa mengangkut sekitar 950. Kemungkinan prognosanya ini akan lebih sekitar 980 ribuan. Jadi menurut suatu prestasi yang luar biasa karena kita memiliki alat sarana yang terbatas. Nah, ini yang kita optimalkan bagaimana caranya bisa melayani tetap penumpang khususnya masyarakat Lampung dan Sumatera Selatan kita layani dengan baik. Ya, tapi kita juga sebagai masyarakat Lampung juga berharap ya pemirsa bahwa yang namanya pelayanan untuk penumpang itu bakal lebih seperti kayak di daerah Jawa sana ya Pak ya. Karena kan itu kereta api ini adalah istilahnya itu sebagai pariwisata, ajangnya pariwisata anak-anak kecil yang mereka ingin sekali menaiki kereta api Indonesia gitu kan seperti apa. Jadi panoramanya ya kan Pak ya di dalamnya juga itu adalah jadi bahan wisatanya mereka gitu kan. Jadi ya semoga aja kedepannya akan lebih meningkatkan lagi ya Pak ya. Dan yang paling menarik adalah itu kita akan mengangkut apa tadi Pak, membahas tentang pengangkutan barang yang hampir 30 tahun ke depan itu akan lama-lama menghilang ya Pak ya. Ya, jadi batu bara ini Indonesia kita mengikuti kesepakatan dunia bahwa penggunaan batu bara di 2060 ini akan tidak digunakan. Sedangkan Indonesia memiliki sumber daya batu bara yang melimpah. Nah, dalam kurun waktu sebelum 2060 itu apa yang kita lakukan adalah bagaimana caranya batu bara ini bisa segera bisa diberdayakan oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Jadi kita berupaya untuk selalu meningkatkan pengangkutan, melayani teman-teman kita perusahaan tambang nasional untuk bisa kita angkut dengan kereta api semaksimal mungkin. Iya benar Pak. Di 2030 yang kami targetkan Sumatera Selatan dan Lampung di Pre 3 dan di Pre 4 ini kita berupaya untuk bisa mengangkut sampai 105 juta angkutan batu bara. Ya, kami di sini kebagian sekitar 25 juta, sisanya memang ada di wilayah di Pre 3 Palembang. Oke, berarti Bapak itu termasuk program kerja yang akan September ini sampai akhir tahun atau memang dari awal tahun Pak? Itu roadmap ya sampai 2030. Nah, untuk sampai dengan di 2024 ini kita sudah mengangkut sekitar 20 juta. Jadi kita sekitar mengangkut lagi mungkin sekitar hampir 5 jutaan lagi sekitar berapa bulan ini. Berharap sih kita untuk akhir tahun kita bisa mencapai 100% bahkan lebih. Itu kita target sampai 25 juta. Oh itu besar sekali ya Pak ya targetnya besar, ya. Jadi nggak marketing aja yang besar, ternyata kereta api juga besar ya Pak ya targetnya. Benar-benar. Sama ini sih Pak yang lagi booming sekarang itu adalah bagaimana penjagaan perlintasan. Nah itu dia perlintasan kereta api itu seperti apa, tanggapannya seperti apa juga yang sekarang sudah
KAI lakukan terutama di Tanjung Karang ya Pak ya untuk menjaga perlintasan agar tetap penumpang dan yang membawa kendaraan juga tetap waspada dan hati-hati ya Pak ya? Betul. Nah, ini memang perlintasan ini merupakan suatu apa ya, yang menjadi kami itu suatu kayak duri lah gitu ya. Iya benar Karena Bapak. kita mengelola, artinya kita mengelola ini adalah ada pintu-pintu perlintasan yang sudah kita jaga, Iya benar. ya, dan kita rawat pintunya, itu ada 20 pintu perlintasan. Sedangkan di Lampung ini kita ada 122 pintu yang tidak Semua dijaga. ya Bapak, jadi seluruh Lampung ini termasuk Betul, kabupaten? termasuk kabupaten. Jadi 120. betul, dari Waituba Mm-mm. sampai dengan Tanjung Karang ini kita ada 122 pintu yang tidak dijaga, Oke. ya. Sedangkan yang dijaganya ada 31. Nah, Mm-mm. 31 ini 20 dilakukan oleh kita. Oh, oke. Nah, ada beberapa pintu-pintu yang sebetulnya Direktorat Jenderal Kereta Api sudah melakukan pembangunan, sudah menyiapkan, namun pada saat penyerahannya diserahkan kepada Dinas Perhubungan. Dan Dinas Perhubungan, nah ini mungkin yang ada beberapa pintu yang perawatannya tidak sesuai, sehingga seperti yang kasus-kasus sebelumnya, kayak rekan kita yang mengalami kecelakaan, sehingga itu di palang pintu yang menurut kami itu memang menjadi risiko buat kita juga. Ini kita harus pikirkan bersama bagaimana caranya palang pintu itu bisa kita amankan gitu ya pengoperasiannya. Itu sih mungkin. Tapi palang pintu itu termasuk kinerjanya dari KAI atau bersama dengan Dinas Perhubungan juga, Bapak? Bersama dengan Dinas Perhubungan dan Direktorat Jenderal Kereta Api. Oh, jadi tidak semua disalahkan kepada Betul. PT KAI. Jadi pemirsa podcast Lampung Pos Update, jadi jangan langsung buat ya, buat tagline-nya KAI karena itu KAI bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Betul. Dan satu lagi apa Pak? Dirjen Kereta Api. Jadi begini Mbak ya, kita adalah badan usaha operator kereta api. Iya benar. Ya, ada badan penyelenggara, ada badan regulator, dan di sini sesuai dengan PM 94 tahun 2018 itu terkait dengan peningkatan keselamatan di perlintasan, palang-palang pintu yang tidak dijaga itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, kita di sini proaktif untuk bisa bagaimana mendukung teman-teman pemerintah daerah untuk bisa mengamankan palang pintu itu tetap selalu aman. Iya benar. Nah, memang banyak kendala, antara lain terutama masalah pendanaan. Ini yang menjadi permasalahan banyak daerah yang kadang penjagaannya tidak full 24 jam, sedangkan operasi kita 24 jam. Iya benar. Ini yang juga menjadi masalah yang mungkin kita harus duduk bersama dengan Direktorat Jenderal Kereta Api, pemerintah daerah, baik provinsi dan kota dan kabupaten, serta kereta api. Benar, Bapak. Dan itu adalah yang harus kita gerakan secepatnya. Betul. Bapak, karena kan kita tidak juga tahu kadang-kadang kecelakaan itu terjadinya di mana gitu kan. Oh iya, saya suka satu lagi. Apa tuh Pak? Untuk pintu perlintasan yang kurang lebarnya dari 2 meter, sesuai dengan PM 94 itu memang menjadi tanggung jawab operator untuk berupaya menutup. Nah, tahun 2024 ini kita sudah menutup 18 palang pintu. Nah, kita targetkan akan ada 19. Jadi kita akhir tahun ini masih ada satu lagi yang harus kita selesaikan. Nah, memang banyak kendala di dalam penutupan palang pintu ini. Masyarakat tidak memahami kenapa kami menutup palang pintu tersebut. Ya, kadang pengen buru-buru aja bawaannya, Pak ya. Padahal mereka ada jalan yang lebih baik, jalannya lebih bagus. Memang sedikit memutar, tetapi keselamatan pengendara jalan raya itu terjamin. Nah, ini yang mungkin kita sama-sama memberikan pelajaran atau edukasi kepada masyarakat untuk bisa memahami bahwa palang pintu itu adalah kondisi yang sangat berbahaya. Iya, benar. Sehingga lebih baik pengendara jalan raya sedikit memutar daripada harus melewati jalan perlintasan yang tidak dijaga. Iya, benar. Karena edukasi itulah Pak yang sangat paling penting untuk masyarakat luas ini, bahwa yang penting itu adalah keselamatan yang dijaga. Tapi kalau untuk masalah palang pintu dan operator tadi tentang kereta api itu ada jadwalnya nggak sih Pak? Sebagai misalnya gini, nanti jam segini kereta api akan melintas, terus operator bakal menutup palangnya gitu. Itu ada jadwalnya kan Pak? Jadi kita memang ada jadwal, ya, ada jadwal daftar KA lewat. Ya. Namun kadang ada deviasi yang cukup juga, tapi ada tambahan alat komunikasi yang menjadi pegangan mereka pada saat kereta melewati stasiun, nanti petugas stasiun akan mengabari ke yang pintu perlintasan bahwa kereta
tertentu sudah lewat. Jadi persiapan buat mereka untuk melakukan penutupan. Oke. Gitu. Jadi memang ada jadwal dan jadwalnya. memang ada saling kabar mengabar ya Pak ya. Iya. Benar-benar. Dan sekali lagi Pak, saya juga menarik banget untuk menggali bagaimana membahas upaya PT KAI dalam mendukung kebutuhan energi nasional melalui pengangkutan batu bara Bapak. Betul. Ya, jadi kebetulan kita di Divre 4 ini melayani pengangkutan batu bara. Kita berupaya untuk bisa menggolkan satu hari itu minimal 25 kereta untuk bisa dibongkar di Tarahan. Pembongkarannya di Tarahan ya Pak ya? Jadi yang memasukkan atau yang memuat adalah teman-teman kami yang di Divre 3 di Tanjung Enim. Terus mereka bawa, terus memasuki wilayah Divre 4 mulai dari arah Prabu Mulih, Tanjung Rambang. Nah, terus sampai kita bawa ke arah Tarahan. Nah, dengan kita berharap bisa melakukan pengangkutan 25 KA setiap harinya yang isi ya. Berarti kalau 25 KA volumenya ya Pak ya? Betul. 25 KA itu satu KA-nya sekitar 3.050 ton. Oh, banyak sekali ya Pak. Banyak itu sekali. Per hari atau terangkut? Per hari 25 kereta. 25 kereta? Iya, satu KA-nya 3.050 ton. Berarti bisa dibilang satu hari 3.050 ton dikali 25, sekitar 75 ribuan. Yang dibawa ya Pak ya, diangkut ya Pak ya, benar, setiap hari. Pantesan ya kita melintas itu panjang banget ya Pak ya Bapak Raja. Itu juga yang menjadi kendala, terutama setelah memasuki kota Tanjung Karang. Ini yang pernah menjadi bahasan juga di provinsi, bagaimana caranya palang-palang pintu pelintasan ini bisa diubah menjadi flyover atau underpass. Ya, ya seperti yang di Lampung di Lampung sekarang ini ya Pak ya, benar. Berarti itu dan dampak positifnya kepada kebutuhan energi Pak? Nah, kalau kita bisa menyajikan angkutan batubara yang optimal, itu sekitar 97% angkutan tersebut dibawa ke PLTU Suralaya di Jawa, di Banten, dan itu diharapkan bisa mengakomodir kebutuhan energi di Jawa dan Bali. Oh, jadi batu bara yang dari sini itu untuk Pulau Jawa juga ya Pak? Iya, untuk di jadi Jawa. bukan hanya untuk Sumatera saja ya? Bukan hanya di Sumatera saja. Dan juga ada sebagian mungkin dari teman-teman PTBA melakukan ekspor itu hanya mungkin sekitar 2-3%. Jadi kebanyakan yang dipakai adalah benar-benar dari nasional sendiri ya? Betul. Dan untuk menghidupi nasional kembali juga ya benar-benar. Apakah kalau di sini batu baranya itu misalnya ya Pak ya tersendat karena ada perbaikan misalnya itu ya. Apakah tersendat juga satu nasional itu Pak? Pernah ada suatu riwayat kejadian bahwa ada suatu rintang jalan itu di mana jalur kita nggak bisa dilewati kereta. Iya benar, karena kan ada beberapa kejadian ya Pak ya, benar. Nah, beberapa waktu itu sampai setelah 3 hari saja teman-teman PTBA menanyakan, apakah KA ini akan berjalan lagi kapan? Karena apa? Kalau mendekati 10 hari itu sudah warning buat mereka. Iya. Karena cadangan di Tarahan sendiri nggak banyak stockpile yang disimpan di sana. Sehingga ini menjadi warning juga buat kita kalau bisa kita selalu mengutamakan keselamatan supaya jalur kita ini selalu aman ya. Jadi bisnis kereta api itu adalah bisnis keselamatan. Di mana kalau keselamatan itu tercipta, maka semua sesuatu kinerja itu akan mengikuti, akan lancar. Jadi kita fokus semuanya ke keselamatan supaya bisa terwujud. Nah, keselamatan ini beririsan kuat dengan perlintasan tadi. Jadi makanya mungkin saya ada beberapa agenda yang saya akan coba bicarakan dengan teman-teman DJKA dan juga provinsi di subprovinsi ya. Bagaimana caranya ada sebagian palang pintu yang mungkin kita bisa usung sama-sama melalui pendanaan IMO. Apa itu Pak IMO? IMO itu adalah program atau pendanaan dari pemerintah, Infrastructure Maintenance and Operation, yang diserahkan penugasannya kepada kereta api untuk melakukan perawatan infrastrukturnya. Yang kedua, melakukan operasi prasarana. Yang itu nanti akan diserahkan ke kereta api. Nah, kalau itu sudah diserahkan ke kereta api, maka kita punya kewajiban untuk melakukan operasi kereta api dan melakukan perawatan prasarana kereta api, termasuk di dalamnya palang pintu pelintasan. Karena kan banyak kejadian nih Pak ya, yang macet di tengah jalan, terus tiba-tiba tidak adanya batu bara sehingga stoknya habis gitu kan. Nah, saat ini penugasan kita baru 20. Oh gitu. Sedangkan palang pintunya kan banyak. Banyak ya, mana 122 tadi Pak. 20 ini itulah yang baru saat ini dibiayai oleh IMO.
Oh, itu yang dibantu oleh IMO ya, pemerintah Ya. tadi ya Pak ya? Nah, makanya saya ingin kalau bisa sebanyak mungkin supaya risiko kecelakaan di perlintasan, terutama yang tidak dijaga itu berkurang ya. Kalau kita manage, apalagi bisa ada pendanaan yang pasti dari IMO, itu akan lebih baik daripada tidak dirawat atau bahkan dioperasikannya tidak full. Ini sangat berbahaya. Iya benar-benar. Berarti target untuk PT KAI di 2024 ini Pak, kira-kira sudah sampai berapa persen ya Pak? Baik, ya untuk terkait target angkutan, kita ini prognosanya angkutan penumpang itu bisa sekitar 14% di atas program, yaitu mencapai di 980.000 tadi. Berarti ya. sudah meningkat ya Pak ya? Betul. Berapa persen ini Pak? Itu meningkatnya sekitar saat ini mungkin sudah 10%-an. Oh, tepuk tangan dong. Bulan ini ya. Nah, Terus Bapak? untuk angkutan barang, prognosa kita itu kita bisa tutup di 7% di atas program. Oh gitu, jadi sudah benar-benar ini udah peningkatannya luar biasa ya Pak ya, mengarah ke naik ya. Berarti tinggal sampai akhir ini, jadi tinggal ditingkatkannya lagi. Betul. Kalau kita sih berharap semuanya ditingkatkan ya Pak ya, terutama fasilitas yang menuju itu panorama tadi Pak. Istilahnya jadi, itu kayak jalan-jalan ya Pak ya, benar-benar. Ya itu terkait angkutan penumpang, 2025 nanti kita sudah mengajukan permohonan kepada rekan kami di kantor pusat untuk bisa disuplai lagi kereta-kereta yang lebih baik ya, sehingga pelayanan kami juga membaik dan kapasitas juga meningkat. Ya saat ini kita satu kereta tuh hanya 5 kereta. 5 kereta itu sekitar 500 orang ya, dan kalau misalkan bisa ditambah menjadi 8 ya itu bisa mencapai tambah 200 orang lagi, jadi bisa 700 bisa. Termasuk ini ya Pak ya, termasuk peningkatan pada saat kayak besar. Betul, belum. Belum. Jadi biasanya gini, pada saat kita menghadapi angkutan Natal, kayak nanti sebentar lagi ya di bulan Desember, kita akan segera nih melakukan perawatan sarana yang sudah kita ini punya pengaturan bahwa sarana-sarana itu sesuai dengan jadwalnya dilakukan perawatan. Nah, untuk sarana yang jatuh tempo di bulan-bulan Desember itu akan kita percepat perawatannya supaya nanti bisa dikeluarkan semuanya melayani angkutan penumpang. Nah, jadi kita bisa tambah rangkaiannya supaya bisa lebih banyak melayani penumpang. Ya lebih banyak dan lebih nyaman lagi lah Pak. Betul. Ya, lebih baik lagi karena kan itu termasuk dari PT KAI sendiri kan, yaitu pelayanan dan pengangkutan barang. Tapi kalau di Lampung sendiri nih Pak, apa yang paling besar pendapatan dari PT KAI untuk masyarakat Lampung sendiri? Apakah dari pengangkutan barangnya ataukah dari pelayanan penumpangnya Bapak? Ya, bagi kereta api memang karena kita mengangkut lebih banyak kereta. Jadi kalau tadi 25 KA setiap harinya, kereta batubara itu memang mendominasi angkutan kita ya. Jadi memang pendapatannya lebih besar dari angkutan barang. Sedangkan penumpang kita saat ini mengangkut 3 perjalanan untuk berangkat dari Tanjung Karang ke arah Batu Raja dan Kertapati, serta sebaliknya. Jadi ada 6 kereta perjalanan berangkat dan menuju Tanjung Karang. Memang secara pendapatan kita ini melayani kegiatan PSO ya. PSO itu adalah Public Service Obligation. Jadi di mana pemerintah memberikan subsidi kepada penumpang kereta. Jadi misalkan sebenarnya tiket 32.000 yang kita jual kepada penumpang itu adalah sudah disubsidi oleh pemerintah. Nah, biaya operasinya yang kita keluarkan lebih dari itu. Nah, itu jadi nggak balance ya Pak ya? Betul, misalkan gini Bu ya, Mbak Sera. Jadi misalkan biaya operasi kita 100 ya, disubsidi oleh pemerintah, jadi misalkan 70%-nya jadi 70-nya, nah kita jual di 30. Nah, kira-kira seperti itulah. Iya benar-benar. Jadi subsidi silang ya Pak ya, benar-benar agar masyarakat juga tahu bahwa PT KAI juga memberikan khusus lah ya Pak ya, harga khusus untuk bisa menikmati kereta api Indonesia ini ya Pak ya. Terus target nih Pak, kalau mengenai target dari September ini ke Desember ini, apa yang ingin Bapak capai? Karena kan Bapak baru 3 bulan nih memimpin ini, kira-kira ada nggak sih kegiatan yang last minute nih, aku bisa begini gitu kan ya Pak ya? Memang beberapa opsi yang saya dan wakil saya Pak Deputi
sama-sama baru datang ke Tanjung Karang ini. Sama-sama bersama Betul. di Bandar Lampung ya Pak Betul, Yudhoyono. jadi sama-sama baru datang, kami melihat ada peluang-peluang yang bisa kita tingkatkan, antara lain adalah bagaimana kita berencana untuk meningkatkan KA yang tadinya 25 KA per Penumpang hari tadi bisa Pak. menjadi 26. Oh, angkutan ya Pak ya. Angkutan Iya, batu benar, baranya. benar. Nah, terus juga untuk KK penumpang, nah KK penumpang ini bagaimana nanti di Desember di angkutan Natal kita bisa melayani sebanyak-banyaknya penumpang dan menyiapkan fasilitas penumpang yang baik ya. Jadi kemarin teman-teman manajer fasilitas penumpang sudah memugar ruang tamu, ruang tunggu. Awalnya kita menyajikan mungkin tumbuhan-tumbuhan artifisial ya. Nanti mungkin kalau Mbak Sera ke stasiun bisa boleh, dilihat. Pak. Saya boleh Itu, diundang Bapak. Kita menyajikan tumbuhan-tumbuhan yang hidup. Seger ya Pak ya? Iya, Ya benar-benar. sehingga akan terasa lebih hidup dan lebih segar ya. Membumi ya Pak Betul. ya. Dan juga ditambah ada nuansa-nuansa air di depan sehingga ini kita berharap bisa memberikan layanan yang sebaik-baiknya buat penumpang sehingga penumpang betah dan memiliki experience yang nagih gitu ya. Iya, Jadi benar, saya ingin naik lagi kereta. Iya benar. Nah memang karakteristiknya karena mungkin didukung dengan tarif yang murah. Iya. Mbak Sera bayangkan 32.000 sudah bisa sampai Kertapati. Iya benar, ke Palembang ya Pak ya. Jadi, dengan disajikan panorama-panoramanya alam ya kan Pak. Iya. Dan itu benar-benar jadi objek wisata loh Pak. Bagi saya pun masih sampai saat ini itu pasti pengen naik kereta Pak. Karena objek wisatanya tuh yang luar biasa. Belum lagi di dalamnya dengan berkenalan dengan beberapa orang-orang yang memang mereka tuh bukan dari segi kita aja tapi dari banyak orang gitu kan. Nah, makanya di situ sangat menarik Pak, dan itu kalau bisa dipertahankan dan dilebih-lebihkan lagi fasilitasnya. Apalagi ruang tunggu ya Pak ya sudah dibugarkan. Sudah dibugar. Terus apa lagi nih Pak? Fasilitas-fasilitas yang ada di sana mulai dari pojok baca ada. Terus juga kita menyiapkan water station ya. Jadi water station kita sekarang ini dalam mendukung ESG ya, Environment Social Governance itu kita berupaya untuk mengurangi penggunaan botol-botol plastik. Ya, jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat pakai mereka tumbler, cukup Pak. membawa tumbler dan silakan mengisi air minumnya di air mineral ulang ya Pak ya. Iya, benar-benar. Tapi itu dirawat Pak? Terawat? Dirawat dan itu sudah tersertifikasi. Oh, sudah tersertifikasi dan sudah tersedia? Sudah tersedia. Wah, luar biasa sekali peningkatannya. Terus yang berikutnya juga kita terkait dengan ESG ya. Kita berupaya juga memilah-milah sampah ya. Sampah kita pilah dan sampah-sampah yang sifatnya daur ulang itu kita kumpulkan dan dikelola oleh anak perusahaan kami RMU. Nah, sampah-sampah yang sifatnya organik itu kita kelola jadi kompos. Ya, dan ada workshop teman-teman anak perusahaan kami yang mengelola juga di dekat stasiun. Jadi itu mungkin hal menarik juga untuk bagaimana kita mengelola sampah untuk mendukung environment social governance. Iya, karena kan ya memang sampah seperti sekarang ini memang lagi membumi ya Pak. Betul. Ya, lagi happening istilahnya, memilah-milih mana yang jadi bisa didaur ulang, mana juga yang bisa tidak didaur ulang lagi. Tapi Bapak untuk yang namanya pelayanan itu hampir semua sudah ditingkatkan, juga pengangkutan barang juga 96 kereta ini nanti akan ditingkatkan lagi. Semoga saja sih Pak, dengan hadirnya Bapak dan Deputi di Tanjung Karang ini kan benar-benar targetnya tercapai ya Pak ya. Terima kasih Mbak Sarah. Karena kan memang yang kita tunggu-tunggu adalah itu. Tapi sebagai masyarakat Lampung sih yang paling ditunggu adalah bagaimana memugarkan gitu kan, memugarkan untuk layanan perjalanan menuju Kertapati tadi. Sana kan itu benar-benar panoramanya sekali ya Pak ya, panorama dan memang perjalanan yang paling menarik gitu kan Pak ya. Tapi antisipasi dari sekarang sudah mulai Bapak? Sudah. Karena kan sebentar lagi nih udah mau musim liburan panjang, sudah mau musimnya lagi tahun baru Natal, sudah mulai diantisipasi. Betul. Jadi kebetulan juga kita sudah memasuki masa musim hujan. Benar. Ya, jadi rekan-rekan kami yang di operasional sudah kami ingatkan dan mempersiapkan diri terkait dengan beberapa titik-titik yang rawan, sudah mulai dilakukan penjagaan, terus juga kita menyiapkan beberapa alat dan material untuk siaga ditempatkan di beberapa titik di lokasi-lokasi yang rawan. Terus juga terkait dengan tadi ketersediaan sarananya, kita siapkan dipercepat perawatannya agar bisa
melayani pada saat angkutan Natal dan Tahun Baru Iya, nanti. gitu. Menarik banget loh Bapak. Kalau ngebahas yang namanya kereta api ini, aku memang banyak banget pertanyaan-pertanyaan nih Pak. Tapi karena sudah waktunya, sudah mau mendekati penutupan, gimana Bapak rasanya podcast bersama Lampung Pos? Nah, ini saya nggak tahu nih. Kira-kira Deg-degan. gimana? Gimana Bapak jadinya? Kira-kira kita karena sudah mau menutup Pak sesi wawancara podcast kita kali ini, boleh Bapak kasih ke pemirsa podcast Lampung Update untuk memberikan apa ya istilahnya itu kayak inspirasi atau memberikan tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh PT KAI Drive 4 Tanjung Karang ini semasa dari 2024 ini Bapak. Baik, terima kasih Mbak Sera. Jadi untuk di Frame 4 kami berusaha melayani angkutan penumpang ya di 2024 ini diproyeksikan kira-kira akan mencapai di 980.000, artinya itu akan meningkat sekitar 4%-an ya dari tahun lalu. Terus yang kedua, kami berupaya juga untuk meningkatkan angkutan batubara kami bisa menuju ke 26 juta. Jadi saat ini diperkirakan 25 juta untuk proyeksi di akhir tahun bisa tercapai dengan upaya-upaya yang kami sedang lakukan, berupaya untuk bisa menuju ke 26 juta. Terus yang berikutnya terkait dengan perlintasan, Bu Sera, Mbak Sera ya. Jadi ini menjadi suatu PR yang besar buat kami, di mana hampir 122 pintu perlintasan atau perlintasan tidak terjaga. Ini menjadi PR buat kita bersama ya, baik dari Direktorat Jenderal Kereta Api, terus Dinas Perhubungan, dan juga kereta api sebagai operator. Ini bagaimana kita sesuai dengan tugas pokoknya bisa menyelesaikan tantangan ini dengan baik sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terkena kecelakaan di perlintasan. Mungkin satu quote buat saya ya, buat teman-teman semua, benar. Para pemirsa. Ini podcast saya ambil Lampung Pos Update nih. Ya, saya ambil dari Presiden Kolombia ya. Jauh ya Pak ya? Ya, karena terkait dengan kereta api. Oh gitu, siap. Jadi Bapak. Gustavo Petro, ya, jadi beliau menyatakan bahwa negara berkembang itu bukan adalah tempat di mana orang miskin memiliki mobil. Nah, ini kan suatu kan kalau dilihat ya. Benar Bapak. Kenapa? Karena angkutan publiknya tidak tersedia dengan baik, tidak terpakai jadinya ya. Nah, tapi di mana adalah orang kaya yang menggunakan public transport. Ya, nah, itu sudah terlihat. Ya, benar. Kalau ke Jakarta, orang-orang kaya itu menggunakan KRL. Iya, benar. Cuman di Lampung aja yang belum ada Pak. Nah, ini menjadi PR kita bersama bahwa quote ini benar, ya ini mungkin sudah terlihat di beberapa negara, di Singapura, di Malaysia, bahwa orang kaya itu adalah orang yang menggunakan public transport. Iya benar, transportasi umum. Ya, benar. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak, quote-nya sangat menarik dan saya juga berharap semoga nanti di Tanjung Karang ini ada KRL juga ya. Ya nggak sih? Jadi jangan gini, karena gini Pak, kemarin saya pergi ke Palembang menyoba LRT bener banget. Dan bagaimana rasanya mengulang lagi bagaimana sih rasanya naik kereta api gitu kan, apalagi MRT. Semoga udah nyobain WUS belum? Nah itu dia Pak, tolong Bapak kasih tiketnya ke saya. Biar saya cobain Bapak, tolong ya Pak. 4 Pak, langsung request ya. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak Ramdhani udah mengundang Sobat Podcast Lampung Update ini main ke ruangannya Bapak ya. Ruangannya luar biasa loh, bener-bener dingin, bener-bener terlihat bahwa ini semua adalah keretanya, termasuk di depannya juga ya. Nah, dan gitu saya Bapak. Lupa cerita. Apa itu Pak? Ada cerita lagi mengenai kereta Pak? Ya, ini lok terbaru yang kita miliki, namanya CC205. Lok ini punya kemampuan mengangkut bisa sampai 65 gerbong. Oh ini untuk angkutan barang ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau 2 lok yang digabungkan ini bisa 65 gerbong. Ini akan dioperasinya? Nah, saat ini kita juga kereta api lagi beli 54 unit lagi yang kemungkinan nanti biasa, 54 itu akan dioperasikan di Frame 4. Di sini, Pak? Ya. Oh, ya udah kalau gitu diundang ya Pak Lampung Posnya saat ini dioperasikan. Karena ini menarik sekali loh, benar-benar menarik karena ini
istilahnya tuh kayak tantangan baru ya Pak ya. Betul. Ya benar, semoga sukses, semoga nanti berjalan dengan baik, Terima kasih. semoga nanti di akhir tahun, semoga tantangan-tantangannya, target-targetnya tercapai ya Bapak ya. Terima kasih. Dan Lampung Pos juga turut diundang. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ramdhani, sampai Sama-sama, ketemu Mbak lagi, Sera. sampai nanti kita di podcast berikutnya. Terima kasih. Sobat Lampung Pos untuk podcast Lampung Pos Update hari ini. Jangan lupa menyimak terus berita terkini di Lampung Pos, yaitu ada Lampung Pos Koran, Lampung Pos Digital, lampungpos.co. Di sosmednya juga pun ada di lampungpos.co, dan pastinya kita juga ada Radio Sai, dan tentunya update terus di channel YouTube Lampung Pos Update. Dan itu semua bisa kalian klik di one click, satu aplikasi menuju masa kini. Oke, dari saya Sera pamit undur diri, dari Bapak Ramdhani juga pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk semua yang nonton di sini. Terima kasih banyak juga untuk PT KAI-nya. Sukses terus dan sampai jumpa. Sera pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.